riset edukasi, dan yang satunya ini yang agak kuning ini di blok rehabilitasi. Bisa kita lihat dari peta ini bahwa di blok rehabilitasi sendiri maupun di blok riset itu masih ada beberapa yang masih terbuka untuk keterangannya, yaitu sedang, dan untuk blok riset itu keterangannya sedang hingga tinggi. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana struktur vegetasi sistem agroforestry yang diterapkan di KHD Tekawan Dipa. Yang kedua, bagaimana tingkat keanekaragaman hayati dan jenis vegetasi apa yang memiliki daya tarik terhadap kehadiran satwa. Yang ketiga, bagaimana strategi pengkayaan jenis yang direkomendasikan untuk meningkatkan biodiversitas di KHD Tekawan Dipa berdasarkan evaluasi biofisik, ekologis, dan kapasitas kelembagaan. Untuk tujuannya, menganalisis struktur dan komposisi vegetasi pada di sistem agroforestry di KHDTK. Yang kedua itu menganalisis tingkat keanekaragaman hayati serta mengidentifikasi jenis-jenis vegetasi kunci yang memiliki daya tarik terhadap kehadiran satwa. Yang ketiga, merumuskan strategi pengkayaan jenis yang direkomendasikan untuk pemulihan ekosistem berdasarkan sintesis antara kesesuaian biofisik, fungsi ekologis, dan kapasitas manajemen KHDTK. Berikut merupakan landasan teorinya. Ada beberapa referensi utama. Untuk rangka konseptualnya, yang pertama mengidentifikasi masalah kesenjangan di mana kondisi aktualnya itu merupakan simple agroforestry dan lahan terbuka. Akibatnya rendahnya kompleksitas vegetasi dan daya dukung habitat satwa. Lalu proses analisis dan faktor pembatas. Yang pertama analisis biotik, evaluasi untuk struktur vegetasi dan kehadiran avifauna. Yang kedua analisa biotik, pengukuran pH tanah, suhu dan intensitas cahaya. Lalu analisis sosial dan manajemen, kapasitas pengelolaan dan preferensi petani. Yang akan menjadi rekomendasi seleksi tanaman yaitu ada kriteria kondisi abiotik dan sosial. Untuk hasilnya, strategi pemulihan untuk pengkayaan jenis yang mendukung biodiversitas dan nilai ekonomi, adaptif, dan pro satwa. Untuk metode penelitiannya yaitu memakai metode research dan mix method research dengan model sequential exploratoris, di mana objek penelitiannya itu ada di struktur komposisi vegetasi sebagai strata pohon, yaitu ada pohon tiang, pancang, semai, dan flora bawah, serta keanekaragaman burung. Untuk komponen abiotiknya ada parameter pembatas fisik berupa pH, suhu, intensitas cahaya di lokasi pengamatan. Untuk komponen kelembagaannya, kapasitas manajemen, pengelola KHDTK, serta preferensi sosial ekonomi dari petani dan penggarap. Ini merupakan peta dari KHDTK sendiri. Yang selanjutnya itu metode pengumpulan datanya, di mana yang untuk data yang pertama itu data kuantitatif. Yang pertama analisis vegetasi menggunakan nest plot, ada 20 kali 20 untuk pohon, 10 kali 10 untuk tiang, dan 5 kali 5 untuk pancang, 2 kali 2 untuk flora bawah. Lalu yang kedua adalah pengamatan burung menggunakan metode point count, dilakukan pada mulai jam 6 pagi hingga jam 9 dengan radius 50 meter. Lalu data biotiknya itu ada pH tanah, suhu, dan intensitas cahaya. Berikut dokumentasi ketika pengambilan data. Selanjutnya ada pengambilan data tahap 2, yaitu pengambilan data kualitatif, ada analisis dokumen, dan wawancara mendalam. Yang pertama itu ada kepala KHDTK, ada koordinator lapangan, ada petani, dan ketambahan adanya akademisi. Berikut dokumentasi ketika pengambilan data wawancara. Untuk analisis data dan uji hipotesis, yang analisis vegetasi itu menggunakan indeks nilai penting
Untuk analisis ekologi menggunakan indeks keanekaragaman, indeks dominasi, dan kemerataan. Untuk uji hipotesisnya itu menggunakan korelasi ring Spearman, di mana ketika ring Spearman-nya itu plus 75 memiliki hubungan yang kuat dan signifikannya itu 0,05. Untuk kesimpulan untuk hipotesisnya, terdapat hubungan positif antara kerapatan vegetasi dengan keanekaragaman avifauna. Nah, selanjutnya itu sintesis strategi, yaitu untuk multi kriteria filtering, ada filter biofisik, ada filter ekologi, ada filter manajemen dan sosial. Di mana untuk keluaran akhirnya itu ada layak tumbuh dengan kondisi biofisik, layak fungsi memanfaatkan ekologi bagi konservasi satwa, dan layak rawat selaras dengan kapasitas manajemen KHDTK serta dapat diterima oleh masyarakat yang akan menjadikan rekomendasi spesies prioritas. Untuk hasil penelitiannya di blog riset edukasi ada untuk tingkat pohon ada 8 jenis, di mana mahoni memiliki dominasi yang sangat tinggi yaitu 82% dengan INP 184%. Lalu untuk tiangnya ada 6 jenis. Tiangnya ini dikuasai oleh sono keling dengan INP 112, disusul oleh mahoni, INP-nya 94%. Lalu ada tingkat panjang, tingkat panjang ya, dikuasai oleh secang dengan INP 115%. Lalu untuk di tingkat semai sendiri ada 19 jenis, di mana ada sono keling, dan sono keling memiliki INP 42% dan kerapatan 35.500 individu per hektar. Untuk pembahasan ekologisnya, dampak dominasi mahoni ini memonopoli serapan hara dan tutupan kanopinya seragam. Seracah daun mahoni melepas senyawa alelopati yang menghambat perkembangan flora bawah dan menghilangkan karakteristik interaktif dan terintegrasi sistem dari agroforestry sendiri. Berikut hasil datanya, tingkat pohon dan tingkat tiang. Lalu ini ada tingkat panjang dan tingkat semai di blok riset dan edukasi. Lalu selanjutnya ada analisis vegetasi di blok rehabilitasi agroforestry, di mana di blok ini untuk kerapatannya sebenarnya terbilang sedang, di mana tingkat pohonnya hanya ditemukan 2 jenis, yaitu ada pohon jati dan ada pohon randu. Lalu tingkat tiangnya didominasi oleh jati juga dengan indeks nilai penting 241%. Di tingkat panjang juga didominasi oleh jati dan sono keling. Di tingkat semai ini didominasi lamtoro dengan indeks nilai pentingnya 38%. Untuk tantangannya itu siklus fenologi jati secara serentak di musim kemarau, yaitu memutus kestabilan iklim mikro, ketersediaan relung pakan serangga bagi burung. Namun sinyal positif di lokasi tersebut ada kelimpahan lamtoro, pemasok nitrogen yang tanah marginal. Lalu ada persebaran bibit buah MPTS, ada hasil budidaya partisipatif dari petani mitra. Berikut hasil analisis vegetasinya. Ini juga di tingkat semai. Lalu ada profil komunitas avifauna di KHDTK. Di KHDTK ini ditemukan 113 individu dari 26 spesies. Ada beberapa kelompok. Yang kelompok pertama itu ada kelompok dominan spesial saudara. Itu ada yang tertinggi itu walet. Terus ada tepekong jambul, layang-layang loreng, dan layang-layang batu. Lalu ada kelompok penikmat tajuk, itu ada frugivora, nektavora, insektivora. Itu ada kutilang, sepah kecil, cabai jawa, kekeh babi, cenenen pisang, madu sriginti, cocak kuning, merbah cekruk, dan terucuk. Untuk kelompok di spesies lantai hutan itu ada pelanduk topi Jawa, ada bubut alang-alang, ada pelanduk semak, dan pauk pancawarna.
yang masuk dalam kategori dilindungi. Dan yang menarik ada kelompok raptor, ada elang Jawa, di mana elang Jawa itu dilindungi baik di Indonesia maupun di IUCN internasional dan CITES. Ada elang ular bido dan ada sikep madu Asia. Lalu ada kelompok yang lainnya ada kakak Jawa, bondol Jawa, wiwik kelabu, wiwik lurik, tangkal sendrong, jinjing batu, dan cekakak sungai. Berikut adalah tabel kekayaan jenis dan hasil pemotretan yang bisa dipotret di lokasi KHDTK. Ini juga ada hasil potret elang Jawa, elang ular bido, dan sikep madu Asia. Lalu ada perbandingan avifauna KHDTK dari data 2022 dan data sekarang atau kondisi aktual. Yang hanya terjumpai di 2022 itu ada seriti, terkukur, perkutut Jawa, kadalan bira, kucica, kapasan, perenjak, dan burung hantu. Namun ada juga yang hadir di kondisi aktual atau kemarin pas saya pengamatan itu ada elang Jawa, terucuk, dan kutilang. Untuk indeks ekologi dan status perlindungan satwa, untuk indeks keanekaragaman hayati memiliki masuk dalam kategori sedang, namun bernilai tinggi karena mendekati ambang batas 3,0 yang hitungannya tinggi. Itu juga sama dengan daya dukungnya saat setara dengan lereng di Gunung Ungaran pada tahun 2025 itu indeks keanekaragaman rata-ratanya itu 2,65. Lalu ada indeks dominasi itu tergolong sangat rendah, yaitu hubungan antara spesies itu berjalan harmonis, jadi tidak ada spesies yang mendominasi atau memonopoli dari satwa yang lain atau spesies lain. Lalu ada indeks kemarataan yang kategorinya tinggi, di mana nilai E-nya itu adalah 0,83. Lalu ada status perlindungan hukum avifauna. Untuk nasional sendiri ada 5 yang dilindungi, ada tangkar centrong, pauk pancawarna, elang Jawa, sikep madu Asia, dan elang warbido. Lalu ada yang di situs global juga, IUCN Red List dan CITES, ada elang Jawa masuk dalam Appendix 2, endangered. Lalu ada cucak kuning masuk ke dalam kategori rentan dan VU. Lalu ini ada hasil pengujian korelasi di lapangan, di mana uji korelasi kuantitatif rank eksperimen itu X-nya ada pohon dan tiang, lalu Y-nya itu jumlah individu burung yang ada di lokasi, yang memakai pohon dan tiang di lokasi tersebut. Untuk hasil RS-nya itu 0,5 memiliki tren hubungan yang positif berkategori sedang, namun signifikannya itu 0,391, di mana itu ditolak secara statistik kuantitatif, sebagaimana signifikasinya itu 0,05. Kenapa hal tersebut? Karena sebaran avifauna di KHDTK itu ternyata tidak ditentukan oleh kuantitas pohon saja, melainkan harus ada spesies-spesies atau strata-strata yang lain. Karena kita lihat di KHDTK itu, apalagi di blok riset itu didominasi oleh pohon mauni, dan di blok rehabilitasi itu didominasi oleh pohon jati. Lalu ada tegakan kayu keras yaitu snorkeling menjadi inang utama kunjungan tertinggi lokasi berburu serangga dan pos vokal. Lalu ada serata semak bawah, ada mencatat interaksi perlindungan dan pakan invertebrata tanah krusial, ada ditemukan pauk pancawarna, pelanduk topi Jawa, dan bubut alang-alang. Lalu selanjutnya itu formulasi model desain pengkayaan jenis dengan prinsip 3 layak, yaitu yang pertama layak tumbuh atau biofisik, di mana di lokasi KHDTK itu memiliki pH 5,5 dan hingga 6,5. Untuk intensitas cahaya atau luxnya itu 880 hingga 3750, dan tanaman yang ada di situ
ada mangga, nangka, jambu air, dan sonokeling juga direkomendasikan untuk ditanam karena dapat tumbuh di lokasi KHDTK. Lalu virtual yang kedua itu fungsi ekologis untuk memulihkan rantai makanan lewat genus ficus dan duet. Itu merupakan pakan liar non komersial yang untuk mencegah perebutan buah dan satwa, karena di KHDT itu ketika wawancara petani-petani tidak memanfaatkan duet sebagai hasil tani. Lalu untuk membangun sistem multistrata untuk mereduksi laju erosi tanah secara mekanis pada lereng curam dengan kemiringan hingga 65%. Yang filter terakhir itu ada layak rawat, kelembagaan dan sosial, menyesuaikan tim yang ramping di pengelola KHDTK yaitu 11 personil, dan batasan budget operasional itu ada 200 juta per tahun melalui pemilihan jenis tanaman yang low maintenance. Ada nangka, lamtoro, dan pinudia. Itu ada spesies yang direkomendasikan untuk hasil pengayaan untuk ekosistemnya yang berkelanjutan, menguntungkan secara ekonomi, harmonis secara sosial, dan memiliki fungsi ekologis. Ini daftar jenis tanaman yang direkomendasikan. Untuk zona lindung dan blok konservasi khusus, merekomendasikan komposisi kehutanan murni. Yang pertama itu ada ficus, lalu ada duet, lalu ada merekomendasikan juga lerak, merekomendasikan juga ada pule, kesambi, dan sonokeling. Untuk hasil kesesuaian biofisiknya, untuk ficus resisten dengan kekeringan regenerasi alami pada strata semai adaptif di tanah yang cukup asam. Buahnya matang sepanjang tahun, menopang burung-burung fungivora, dan tidak bernilai kayu atau pertumbuhan mandiri. Itu untuk fungsinya untuk full untuk ekologis. Lalu ada duet di sana juga ada karena tidak dimanfaatkan oleh tani dan kunjungan satwanya juga cukup tinggi. Lalu ada lerak, di mana akar tunggangnya menahan erosi lereng secara sangat adaptif di tanah masam dan defisit air. Bunganya menyuplai nektar bagi polinator. Kanopi rimbun menjadi habitat yang aman. Untuk selanjutnya itu ada hilirisasi KWT, buah bisa diolah menjadi sabun alami, dipanen tanpa menebang pohon. Kayunya sangat keras dan tidak mudah ditebang, berfungsi murni sebagai tegakan hidrologis. Ini jenis tanaman yang direkomendasikan pada blok rehabilitasi dan pemanfaatan, yaitu ada tanaman MPTS, ada nangka, mangga, jambu air, kapuk randu, ada lamtoro, dan kopi. Untuk kesimpulan dari penelitian saya, untuk yang pertama, struktur komposisi dan vegetasi, kondisi aktual, fase agroforestry di KHDTK Wanadipa masih tergolong sederhana dan didominasi oleh tegakan kayu. Blok riset edukasi dikuasai oleh mahoni dengan tutupan kanopi yang seragam yang menekan tumbuhan bawah, sedangkan di blok rehabilitasi didominasi oleh pohon jati yang memiliki potensi pemulihan. Terjadi suksesi alami ditandai dengan melimpahnya semai dan tanaman MPTS. Lalu yang kedua ada keanekaragaman hayati. Indeks avifauna keanekaragaman hayati pada kategori sedang, tingkat kemerataan yang tinggi, FNS-nya 0,83 dan dominasinya sangat rendah. Memiliki fungsi ekologisnya yaitu kawasan ini efektif menjadi koridor penyangga dan suaka bagi 26 spesies burung, termasuk predator puncak yang terancam punah yaitu elang Jawa. Untuk faktor distribusinya itu penyebaran burung tidak hanya ditentukan oleh pohon, melainkan sangat tertarik pada spesies tanaman penyedia pakan, tajuk fungsional untuk berburu, dan kerapatan semak yang krusial bagi burung-burung di lantai hutan. Lalu untuk kesimpulan yang ketiga, ada strategi pengkayaan jenisnya, menggunakan pendekatan multi kriteria filtering untuk menghasilkan model rekomendasi, tiga layak tumbuh, biofisik, layak fungsi dan ekologis, dan layak rawat manajemen sosial. Untuk desain komposisi zona dan spesies,
Lalu untuk ada kelompok tanaman kehutanan murni, yaitu di zona lindung ada ficus, duet, lalu ada lerak, pule, ada kesambi, dan sonokeling. Untuk kelompok tanaman MPTS-nya sendiri merekomendasikan nangka, mangga, jambu air, kapuk randu, dan lamtoro. Untuk tujuan strategisnya, mengakomodasi keterbatasan operasional pengelola lewat pemilihan yang minim perawatan sekaligus menekan konflik dengan mewadai preferensi ekonomi petani melalui hilirisasi hasil hutan bukan kayu. Jadi untuk sarannya yaitu rekomendasi manajerial dan silvikultur untuk unit KHD3 disarankan untuk melakukan intervensi silvikultur berupa penjarangan tajuk secara efektif pada tegakan mahoni di blok riset edukasi untuk pembukaan celah cahaya. Ini bisa efektif untuk menurunkan intensitas naungan dan memberikan kesempatan hidup bagi bibit-bibit alami yang menjadi tabungan genetik untuk masa depan. Lalu pemberdayaan dan resolusi konflik, universitas perlu menguatkan skema kemitraan taktis basis bagi hasil yang ada yang kemarin dapat informasi itu ada 60 banding 40 atau 70 banding 30 dengan memprioritaskan hilirisasi komoditas non kayu, pendampingan wanita tani dalam mengolah tanaman pengayaan fungsional seperti optimalisasi madu lebah dari bunga randu dan mangga untuk memberikan intensif ekonomi bagi petani untuk turut menjaga pohon konservasi tanpa menebangnya. Lalu untuk rekomendasi penelitian lanjutan, mengingat KHDTK adalah laboratorium alam, perlu dilakukan pemantauan monitoring rutin tahunan berbasis indeks biodiversitas untuk mengevaluasi efektivitas pertumbuhan bibit. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan bioindikator pada taksa Avertebrata, khususnya serangga polinator, serta Odonata untuk menilai kualitas kemudian air dan kelancaran jasa penyerbukan kawasan. Terima kasih sekian presentasi dari saya. Mohon saran dan masukan dari dosen pembimbing maupun dosen penguji. Ya, silakan duduk Mas Lutfi ya. Kemudian tolong disiapkan catatan. Ini sudah direkod ya. Berarti nanti bisa untuk diskusinya kita ambil dari MS Team. Yang pertama saya mengapresiasi ini Mas Lutfi ini semester 4. Betul. 4 apa 3? 4 ya. 4. Kemudian PPT-nya bagus. Ini kayaknya pakai ChatGPT atau Cloud? Oh, Gemini. Oh, pantesan kok bagus. Tadi Pak Jafron PPT napi Pak, kuwi nganggo software ya ngono. Bagus banget itu yang tadi yang strata burung tadi juga bagus dan yang terusnya. Baik, kita masuk sesi kedua yaitu sesi ujian atau diskusi. Kami persilahkan sebagai penguji pertama Profesor Dr. Sri Puryono. Dipersilahkan Prof. Pur. Mohon izin ngagem ini Prof. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Fuad, Pak Dr. Japron, dan juga Bu Kasiati yang saat ini barangkali online. Khusus kepada Mas Lutfi, yang pertama tentunya saya sampaikan apresiasi dan selamat. Tesis ini sebenarnya semi laporannya ke HDTK, Pak. Ya, jadi saya mendapat masukan selaku Kepala KHDTK, barangkali ini menjadi hal yang penting buat KHDTK. Namun demikian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berupa saran dan masukan. Yang pertama tentunya ada beberapa tata tulis itu yang tidak konsisten. Ini di dalam naskah ini ada di halaman 33, halaman 40, halaman 66. Itu istilah Latinnya itu tidak dicetak miring. Nah, ini nanti tolong ya, ini diperbaiki. Kemudian juga tata naskahnya itu di halaman 6 itu kalau hanya di situ hanya manfaat praktis itu masukkan aja ke halaman 7 supaya ini. Dan yang lain-lainnya juga begitu mengenai beberapa spasi antara subbab dan bab kemudian di alena yang baru. Coba dicek itu.
Saya melihat di antara subbab atau anak subbab itu hanya spasinya kalau tidak salah 1 itu. Coba nanti dicek lagi. Kemudian di konsistensi, coba di abstrak gitu, di bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, itu urutannya supaya ini ya, supaya sama ya. Kalau di situ, kalau kita lihat ada ini ya, apa itu agroforestry, avifauna, tapi di bahasa Inggrisnya itu urutannya tidak sama. Jadi di pengkayaan tanaman itu ya, itu di tengah, tapi yang di abstrak bahasa Indonesia itu paling akhir. Ini konsistensi penulisan dan juga nanti saya berharap tambahkan glosarium dan juga singkatan apa yang ada di dalam. Ini penting supaya pembaca itu sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan apa itu RM, rumusan masalah, kemudian indeks nilai penting, INP, dan lain sebagainya. Nanti tambahkan di glosariumnya. Kemudian di halaman 27, tolong itu kata-kata draft itu dihilangkan ya, sumber itu peta itu loh Dek. Itu kan ada kata-kata draft, nanti orang, wah ini tidak yakin ini masih konsep ini. Karena itu sudah kita bakukan itu. Anu ngambilnya mungkin di draftnya, tapi ini sudah baku. Ya, itu. Kemudian di halaman 75, itu di alinea kedua, coba nanti dilihat ya, ini karena masih seminar hasil ini mau tak buat sebaik-baiknya. Di alinea kedua ini kan anggaran 200 juta per tahun. KD3 tidak mampu menerapkan strategi struktur yang padat modal. Oleh karena itu, pengayaan jenis wajib diarahkan tanaman yang bersifat low maintenance dan mandiri. Ya, ini tambahkan di situ. Di samping itu juga menggunakan dana kemitraan, CSR. Karena selama ini kita memang ada CSR dari Pertamina, dari BPJT, kemudian dari pihak-pihak lain. Jadi supaya orang tidak melihat, kalau 200 juta ngopeni 99,65 hektar ini jelas tidak mungkin. Tapi kenyataannya kan dilakukan dan bisa. Di alinea 75, halaman 75, alinea 2 ya Dek ya. Kemudian yang berikutnya sebagai saran juga, itu wawancara interdepnya kan sudah ada, kisi-kisinya kan sudah ada. Tapi hasilnya apa belum dicantumkan. Misalnya hasil wawancara dengan Pak Japron, dengan tenaga lapangan, dengan saya, misalnya hasil wawancara dengan kepala KDTK ini hasilnya ini. Iya, nanti ditambahkan. Itu kan kalau kisi-kisinya kan sudah di lampiran itu, tapi jawabannya apa kan belum ada. Di naskah aja, di hasil pembahasan. Ya, hasil pembahasan nanti ditambahkan hasil interdep dengan petugas lapangan, dengan kepala, dan staf. Saya menunjukkan bahwa benar-benar wawancara itu dilakukan. Nanti ada kisi-kisi, nah tapi tidak terlihat di situ apa yang hasil wawancara itu. Ya itu aja. Coba nanti di pedoman penulisan tesis dan disertasi itu kan ada hasil wawancara ini baru diuraikan. Oke. Kemudian ini yang berikutnya saya ingin bertanya dan konfirmasi pada Mas Lutfi. Sebenarnya question research dan gap research-nya tesis Mas Lutfi itu apa? Question research, pertanyaan penelitian dan juga gap-nya penelitian itu apa? Kok melakukan hal ini? Gap-nya penelitian untuk dilakukan itu karena ketika melihat kondisi aktual di KHDTK sendiri, di mana kondisinya yang di blok rehabilitasi yang saya tampilkan tadi untuk petanya itu cenderung sangat jarang dan sampai jarang untuk kerapatan vegetasinya, dan di blok riset edukasinya itu memang untuk NDVI-nya sangat tinggi namun dimonopoli oleh
apa namanya oleh mahoni. Jadi kenapa saya mengambil penelitian ini supaya tidak hanya salah satu jenis saja yang memonopoli area tersebut, namun bisa menjadi monokultur untuk di kawasan KHDTK-nya itu sih, Prof. Oke. Itu didahului dengan survei awal Oke. atau studi pustaka RPJP atau melihat dari peta. Survei awal dan melihat dari peta, Prof. Oke. Kemudian yang berikutnya saya ingin bertanya, sebenarnya sistem agroforestry yang ideal itu seperti apa gambarannya? Oh, ini bentar. Hanya struktur kanopinya, sebarannya. Untuk sistem agroforestry yang ideal itu menurut yang saya baca itu ada yang termasuk kompleks agroforestry itu tanaman-tanaman yang multistrata, Prof. Jadi ada yang pertama ada tanaman tegakan pohon, itu ada tegakan tiang, ada pancang dan semai, namun untuk jenis-jenisnya beragam, tidak dimonopoli hanya satu jenis saja sih, Prof. Mungkin seperti itu. Oke. Kemudian di halaman 28, cara penentuan stasiun atau plot pengamatan itu kan stratified purpose sampling. Nanti dicetak miring juga ya itu ya. Itu gimana cara menentukannya, Mas Lutfi? Untuk menentukan plot pengamatan sendiri, saya apa namanya? Oh ya, saya yang pertama itu melihat dari kondisi lapangan terlebih dahulu, Prof. Jadi ketika di blok riset edukasi itu saya melihat ketika saya berkeliling awalnya untuk berkeliling terlebih dahulu untuk mensurvei, lalu melihat di situ saya menentukan plot-plot apa saja yang akan saya pakai dikarenakan ketika saya melihat dari peta sendiri di blok riset edukasi itu memang bagian yang samping jalannya itu rimbun dengan pepohonan, namun di bagian belakangnya itu apa namanya agak udah mulai agak jarang sih, Prof, kalau dilihat dari peta NDVI tadi. Makanya saya mengambil data penelitian di sekitar-sekitar jalan supaya melihat apa karena tanaman atau tumbuhan di situ melihatnya itu cukup banyak, namun ternyata dimonopoli oleh mahoni itu sih, Prof. Ya, jadi stratified purposive sampling itu pada intinya gimana? Apakah di dalam menentukan plot itu kita milih atau dengan cara bagaimana? Dan nanti kalau ini teknik pengambilan samplingnya salah kan tidak mewakili yang lain. Itu memilih sih, Prof, memilih secara kan ketika menganalisis vegetasi itu biasanya tiap antar plot itu ada beberapa jarak. Jadi kan itu ada jalan sih, Prof, di KHDTK-nya. Jadi Ya, mengambil jalannya itu apa yang selaras atau lurus dengan jalannya itu mengambil datanya. oke. Ya, itu apa di halaman berikutnya dia. Seringkali pada nulis itu mengukur diameter batangnya setinggi dada DPH. Apa sih DPH itu? Apa? DPH itu diameter at Diameter. breast height. Oh, iya. Artinya pengukuran diameter itu pada setinggi dada Oh, atau ekuivalen 1,37 meter oh. atau 4,37 feet dari tanah. Nah, ini hanya ngetes saja, nulis kudu ngerti. Ya, tuh. Kemudian pertanyaan berikutnya yang perlu saya sampaikan, dari hasil penelitian, apakah kesimpulan yang di Lutfi sampaikan sudah menjawab tujuan penelitian? Kesimpulannya. Untuk kesimpulannya sih menurut saya sudah, Prof, karena untuk tujuannya yang pertama itu untuk
komposisi dari vegetasi sudah terjawab dengan analisis vegetasi. Lalu untuk keanekaragaman hayatinya juga sudah terjawab, yaitu ada indeks nilai indeks H, indeks E, dan indeks D. Lalu juga untuk analisis korelasi menggunakan SPSS juga sudah terjawab juga. Lalu pada yang ketiga ini untuk pengkayaan jenis juga sudah, Prof, karena saya menggunakan data yang pertama biotiknya mengambil data pH dan suhu dan data intensitas cahaya. Lalu untuk data ekologinya memakai data vegetasi dan memakai data avifauna. Lalu ada data dari sosialnya menggunakan menggunakan wawancara pengelola, kepala koordinator, terus ada petani dan ada akademisi, Prof. Mungkin sudah sih, Prof, menurut saya sih, Prof. Oke. Ini di slide profil komunitas avifauna KHDTK di PPT-nya deh. Coba dilihat itu. Di PPT-nya. Profil komunitas avifauna halamannya berapa saya lupa itu. Itu ya kan membandingkan dengan hasil yang tahun 2022. Nggih, Prof. Kemudian di tahun 2002 dan aktual. Ini ternyata di Lutfi tidak menemukan itu pada saat bulan November sampai Februari. Januari sih, Prof, sebenarnya. Januari sampai Februari. jenis-jenisnya ya kayak tekukur, perkutut. Masuk selama itu tidak ketemu, padahal banyak loh deh. Mungkin di ini sih, Prof, untuk titik pengamatannya kan untuk point count itu radiusnya 50 meter. Jadi saya hanya menitiki yang di luar itu ya. Di luar itu. Di luar blok pengamatan, blok sampel ya. Betul. Oh ya, ini Pak Japron paham betul nih, terkuku sama kutut itu. Iya, ada di depan. Nggih. Oh, karena di luar zona ada. Oh, nggih, Prof. Soalnya ini kaitannya nanti dengan pengkayaan vegetatifnya. Oh, nggih, Prof. Karena itu ketersediaan pakan. Nggih, nanti saya tambahkan di draft juga, Prof. Ya, apa-apa. Yang sangat terakhir. Nanti kalau udah ujian lulus itu terus harus ngopo. Belum. Kalau sudah lulus ini mau apa? Rencananya sih pengen langsung melanjutkan kerja juga sih, Prof. Nanti mungkin di bidang lingkungan juga untuk konsultan atau mungkin nanti sambil mengajar juga sih, Prof. Ketika nanti sudah lulus. Nek saranku Anda harus melanjutkan S3. Ini hal yang sama. Ini sangat berharga buat saya loh ini, betul. Untuk KHDTK ini Pak Japro. Dia mengkaitkan antara ini jenis tanaman dengan keberadaan avifaunanya itu. Tadi saya tanya, raptornya masih ada 3 jenis elang itu. Kemudian juga jenis-jenis yang lain. Ini yang barangkali punya kewajiban membuat jurnal atau enggak ya? Sudah, Prof. Sudah ada, Prof. Itu penting itu. Sudah publishnya kayaknya bulan ini, Prof. Enggak. Sudah. Ini justru KHDTK itu dengan kita eksplor, jangan sampai orang taunya itu ya KHDTK itu hanya litbangnya apa. Tapi isinya, flora, avifauna, bahkan faunanya ada di situ perlu diungkap gitu loh. Jadi yang ini saya berharap KHDTK Litbang Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu sebagai miniatur ini pengelolaan hutan yang benar gitu loh. Inilah pengelolaan hutan secara ideal itu ya contohnya KHDTK kita gitu. Itu nanti kita harus eksplor di situ. Makanya kemarin saya minta dari Humas, Direktur Humas itu malah mencantumkannya itu yang lain-lain gitu loh. KHDTK kita punya tidak dieksplor itu. Saya minta dieksplor ini karena kita sudah berkali-kali menjadi yang terbaik gitu loh. Oke, Bro. Ya, saya kira itu Pak Fuad. Matur nuwun, mohon maaf dicatat ya, dibenerin ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Pur atas diskusinya. Mas Lutfi sudah
submit jurnal. Sudah, LOA juga keluar, publish-nya kayaknya di bulan ini antara tanggal 15 sampai 30 untuk Maksud menurut saya jurnal. gini, Anda kan punya 2 tujuan nih. Oke. Ada bisa saya minta bikin 1 jurnal lagi. Kalau 3 itu Pak, 3 ya masa tujuan. 3 saja, Iya. 1 jurnal lagi tapi yang internasional. Internasional. Ya, dari salah satu tujuan tadi. Kemudian nanti tolong Prof. Pur Bukasiati masuk ke penulis ya sebagai koautor. Karena kan beliau yang apa? Mungkin nanti kenapa internasional? Karena jadi kinerja kita juga ya, kinerja Jamil itu loh. Oh, oke. Ya. Dia nggak bayar ada kok. Oh, Yang tidak berbayar ada. Nanti silahkan disusun, kemudian bisa konsultasi dengan kami untuk papernya. ya mungkin yang Raptor sebenarnya sudah Ya, saya bagus itu. publish sih, Bro. Maksudnya udah yang kemarin publish sih, Bro. Udah ditulis ya Raptornya. Sudah. Karena itu kan critically endangered ya. Critical engineer. Nah, iya. Beratnya lebih tinggi. Sudah Ya. itu sudah publish. Mungkin nanti diskusi tentang judul lain, tapi masih terkait tentang avifauna sih, Pak. Bisa. Kalau itu. Oke. Baik, terima kasih Prof. Pur atas masukan-masukannya. Kemudian kami persilakan Ibu Dr. Kasyati yang hadir secara online. Monggo Bu Kasyati. Halo, Bu Kasyati. Tadi sinyalnya jelek. Awalnya tersedia ada, kemudian di pengamatan tidak tercover, itu nanti diantisipasi dengan pernyataan-pernyataan bahwa mereka sangat banyak di luar atau muncul di luarnya Area pengamatan. Oh, gitu. Jadi tetap apalagi yang jenis-jenis yang kritis, jenis-jenis itu kan jelajahnya luar biasa luasnya. Oh, okay. Sementara sampling hanya di batas angka-angka 50 dan sebagainya. Jadi itu sangat penting untuk jadi jangan memberi kesan bahwa nggak ada, berkurang, hilang, kan gitu. Jadi kita oke. Iya, Pak. Ya mungkin nanti saya tambahkan, jadi untuk kondisi aktualnya itu dari baseline 2022 itu bertambah. Kan awalnya itu cuma beberapa, namun sekarang ada 26 spesies. Gitu sih mungkin sih, Pak. Ya, terima kasih, Prof. Oke. Dibantu sama orang tua juga, Bro. Dibantu sama orang tua juga. Oke. Bukan. Oh ya. Oh. Belum, Bro. Belum, Mbak. Oh iya, itu toh yang bantu bantu wawancara sama. Moga Bu Kasyati sudah bisa dimonitor. Oke, baik Pak. Silakan. Pak Kapten, saya ikut online pagi ini karena habis ini masih menguji lagi. Jadi Pak Kapten guys, sekali lagi Prof. Pur, Pak Japron, Pak Fuad. Mas Lutfi bisa mendengar suara saya? Dengar, Bu. Oke, baik. Selamat dulu ya, sudah sampai tahap seminar hasil penelitian. Ada beberapa masukan dan saran. Tadi saya sudah mendengarkan banyak uraian dari Prof. Pur, ya, mulai dari penulisan sampai dengan penyajian data, begitu. Ini saya akan menambahkan ya dari judul masih ada typo atau salah ketik. Nanti tolong ya Mas lebih teliti gitu. Nggih. Untuk halaman ada
kelirunya itu apa lingkungan atau apa gitu di bawah. Nanti coba dicek lagi, Iya. diperiksa lagi satu-satu, kemudian penulisan abstrak tadi juga disampaikan oleh Prof. Nanti lihat aturan penulisan yang sesuai dengan yang ada di pas atau di MIL untuk abstrak itu seperti apa. Biasanya kan tulisan abstrak, kemudian di bawahnya itu ada nama mahasiswa, NIM, judul, sama Oh. pembimbing ya, Iya. baru kemudian isinya gitu. Nah Oh, kemudian iya. kan ya abstrak itu kan ada apa latar belakang barang 1-2 kalimat gitu ya, atau pendahuluan 1-2 kalimat, ada tujuannya, kemudian ada apalagi metode ya. Kemudian ada hasil yang menonjol begitu, kemudian baru kesimpulan ya. Coba nanti dilihat lagi, dicermati lagi Oh, untuk iya. abstraknya. Iya, siap. Dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris sama ya, seperti itu. Kemudian kata kunci itu pilihlah kata kunci yang berbeda dari judul. Itu untuk memperluas kalau dimasukkan online gitu, siapapun yang misalnya ingin mencari dengan kata kunci misalnya avifauna, oh ada di situ ya, atau apa gitu ya yang kaitannya sama penelitian ini, silahkan dipilih ya kata kunci yang beda dari judul supaya memperluas tingkat keterbacaan gitu. Kemudian spasi sempat diulas dengan opor, nah spasinya masih belum konsisten, dia mau 1,5, 2 atau berapa, tolong disesuaikan. Oh, iya. Kemudian margin kiri itu tiba-tiba ada yang menjorok ke kanan gitu ya, dari Oh, atas iya. rapi tiba-tiba tarik ke arah kanan gitu. Nah coba nanti dicek lagi satu-satu, nama Latin mestinya harus italik, tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Kemudian glosarium itu perlu ya, tadi juga disampaikan, karena banyak singkatan di dalamnya. Nah ini untuk pembaca yang memang pengennya membaca cepat begitu kan tidak mungkin membaca satu-satu. Kalau ada glosariumnya itu kan enak, tinggal lihat daftar glosarium itu apa begitu. Oh. Kemudian di pendahuluan itu masih padat merayap ya. Bisa nggak nanti diringkas lagi, itu pendahuluan sampai 19 halaman, 19-11 gitu. Coba diringkas lagi yang sifatnya teoritis ya, pindahkan saja di tinjauan pustaka ya. Jadi pendahuluan itu kan mengantarkan pembaca gitu ya untuk melihat secara keseluruhan penelitian ini seperti apa yang sudah dikerjakan orang, apa gap risetnya ada di situ juga itu ya, itu di pendahuluan. Coba nanti di-rinse lagi, Oke. dibaca lagi yang kiranya kurang penting atau kiranya sifatnya itu teoritis, pindahkanlah ke tinjauan pustaka. Kemudian di sebentar, saya sudah catat. Ke metode tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka, Mas Lutfi masih banyak ya alinea-alinea atau kalimat-kalimat di dalam alinea itu yang tanpa sitasi. Ya, coba yang namanya tinjauan pustaka itu kan ketika kita menyusun sebuah tinjauan pustaka itu kan harus banyak membaca ya. Banyak literasi. Nah, literasinya itu kan sumbernya bisa dari jurnal, bisa dari laporan penelitian, atau apapun itu yang dijadikan sumber, tolong dicantumkan ini di dalam tinjauan pustaka. Itu ya, bukan hanya pendapat pribadi. Kalau pendapat pribadi nanti kan di pembahasan ya, kalau ini tinpus kan berarti memang mengambil dari literatur gitu ya. Nanti tolong dipertimbangkan itu. Saya coba cek ternyata banyak alinea yang saya nggak tahu apakah itu pendapat pribadi ataukah itu sitasi dari jurnal atau dari laporan penelitian atau apapun itu, tolong dicantumkan sitasinya begitu ya. Karena nanti ketika
mungkin ada cek Turnitin ya kalau ini atau ya kalau itu nanti dicek kalau tidak mencantumkan autornya, nah kena pasal plagiarisme nanti ya. Coba itu dihindari gitu ya. Siap, Oke, Bu. kemudian di metode. Di metode ini kan ada, sebentar sambil saya tak membuka file yang kemarin dikirim ke saya. Di metode itu kan ada hipotesis ya, kalau tidak salah di bagian kan ya. Hipotesis ditaruh di mana ya, Mas? Di bab 2 yang Metode nggih paling kayaknya. akhir. Oh, kedua paling akhir. Berarti di tinjauan pustaka ya? Di 2,2.8 sih, Bu. Itu dipindah Oh atau iya, tetap di situ? oke baik. Ya, ya, nanti coba dicek kembali apakah benar penulisan hipotesisnya itu harus menampilkan H0 dan H1 begitu. Kayaknya ada yang lebih ringkas begitu hipotesis. Oh. Hipotesis itu apa, Mas? Menurut Mas Lutfi? Hipotesis itu jawaban awal sih, kayak apa namanya? Ketika kita melakukan penelitian, kira-kira nanti jawabannya akan sekian, seperti itu sih, Bu. Kan seperti apa jawaban yang apa namanya? Yang akan diteliti. Jawaban awal itu. Jawaban sementara ya, atau Jawaban dugaan sementara. sementara ya dari penelitian yang akan dilakukan. Nah, ini kalau seperti ini saya mikirnya, wah ini pembaca disuruh mikir ini adalah bahasa gitu. Coba nanti diringkas aja, sesuaikan dengan rumusan masalah sama tujuan gitu. Kan lebih simpel. Kita paham ya kalau H0 ditolak berarti H1 diterima. Itu kan memang hukumnya demikian. Nah, coba nanti dibikin Siap, yang Bu. sesuai dengan masalah dan tujuan. Jadi tidak panjang, misalnya kayak penelitian. Ya, nanti coba ya dipikirkan kembali ini Siap, Bu. dan hipotesis. Oke, kemudian kan itu ke metode tolong ya penulisannya, spasinya ada yang rapat, ada yang renggang gitu ya. Nanti diperiksa kembali satu persatu. Kemudian peta ini ya, ada grafik, maaf gambar peta pembagian blok. Nah, itu tiba-tiba muncul aja di situ petanya. Nah, mestinya kan ada pengantar kalimat atau alinea, satu alinea pendahuluan. Ini mau dipakai untuk apa nih? Ya, begitu. Kemudian tadi ada tulisan draft. Nah, oh ya, tadi sudah dikomen sepertinya oleh Prof. Kalau ini sudah pasti ya jangan ditulis di draft begini, ya. Itu. Kemudian berikutnya langsung ke oh ya, penulisan plot itu, Mas. Penulisan plot ini juga nggak konsisten gitu ya. Ada yang apa 20 meter kali 20 meter, M-nya misah, M-nya nyambung. Ya, nanti coba dibikin yang rapi ya tulisannya Siap, Bu. ya. Karena ini sudah draft tesis, mestinya sudah harus terbaca, tertulis dengan baik gitu. Kemudian kita langsung ke hasil ya. Oke, sebentar. Hasilnya banyak banget gitu ya. Kemudian sebentar, saya membuka ini dulu hasilnya. Nah, hasil ini banyak tabel di sini. Keanekaragaman jenis ya. Oke, nah di tabel itu nah, ini ada lagi singkatan tuh di kepala tabel. Ada K, KR, F, FR. Nah, saya harus bolak-balik atas bawah mencari kepanjangannya ini. Boleh nggak nanti di bawah tabel itu tolong diberi keterangan ya. K itu apa, KR apa, INP apa gitu ya. Semua tabel nanti diberikan diberikan keterangan. Kemudian
tabel ini kan isinya angka, ya Mas ya. Kemudian di narasi sebelum tabel ini kalau bisa Bu, jangan mengulang angka yang ada di tabel. Jadi kalau mau menunjukkan eh, disampaikan aja, misalnya kerapatannya eh, Maoni gitu ya, kerapatannya tertinggi dari apa ditunjukkan oleh tabel sekian gitu kan boleh gitu ya, jangan diulang-ulang angkanya gitu. Nah, Oke. padahal sudah ada tabelnya di bawah. Nah, lebih baik karena ini hasil dan pembahasan, mungkin akan lebih informatif ketika tadi misalnya menyebutkan spesies mahoni memiliki kerapatan tertinggi sekian gitu ya, kemudian kerapatan relatif sekian. Atau ditunjukkan oleh tabel 4.1. Jadi kalau kerapatannya tertinggi, itu artinya apa? Maknanya Oh, apa? iya. Atau kerapatan atau INP-nya tinggi atau IP-nya rendah, itu artinya apa? Nah, itu lebih bermakna di sini. Nah, ketika kita harus mencari ini apa sih maksudnya gitu ya. Nanti coba ya, ini sudah bahasanya mungkin susunannya ya, coba nanti dibikin yang lebih informatif lagi gitu Oke. ya. Iya. Nah, oke, nanti untuk tabel itu banyak juga. Kemudian, kemudian ada tabel korelasi ya kayaknya ya Mas, yang hasil SPSS itu kan Oke. di halaman Iya, Pak. berapa itu ada kan. Nah, itu kan berarti masuk itu hanya copy paste ya dari SPSS-nya ini, terus di copy, masukkan, ditempelkan aja di situ gitu. Nah, sebaiknya dibikin tabel manual sendiri, jangan copy Oh, paste ya. iya. Oh, Di, gitu, oke. Siap. karena ini ya tesisnya kan tesis dalam bahasa Indonesia, jadi coba disesuaikan dengan bahasa kita. Kemudian penulisan angka desimal ini juga nggak konsisten. Ada yang pakai titik, ada yang pakai koma. Nah, yang mau mana ini yang mau dipakai? Desimalnya pakai titik atau mau pakai koma gitu ya. Nanti diperbaiki. Kemudian oke. Ya, itu untuk, oh ya, daftar pustaka tolong ditulis dengan betul, sesuaikan dengan aturan penulisan, semua sitasi yang dipakai ya harus muncul di daftar pustaka. Begitu, barangkali nanti nambah daftar pustaka, menambah sitasi atau literatur baru lagi ya ditambahkan ke daftar pustaka. Aturan penulisan penting ya Mas, tolong Oke. diperhatikan. Iya, Pak. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Tadi disebutkan ada beberapa tumbuhan ya atau vegetasi yang memiliki nilai tinggi, INP tinggi, misalnya mahoni. Itu artinya apa kalau INP-nya tinggi? Kalau NP-nya tinggi itu, sebentar, sebentar. Bisa mendengar Untuk suara saya, Mas Lutfi? bisa Bu, untuk INP-nya Ya, tinggi itu di dalam sebuah anal vegetasi kan ini INP itu rumusnya kerapatan relatif ditambah frekuensi ditambah dominasi. Jadi indeks yang terpenting atau indeks yang terbanyak di analis vegetasi tersebut itu yang dinamakan INP. Mungkin seperti itu sih Bu. oke. Nah, eh, kerapatan ini berarti INP ini ada kaitannya dengan kerapatan, nggih? Oke, INP-nya kan rumusnya kerapatan kan itu kerapatan tertinggi kan yang Iya, kerapatan itu kerapatan relatif sih Bu. Itu maksimal kan memakai persen. Lalu frekuensi relatif itu pakai persen, dominasi relatif itu iya. juga pakai persentase. Makanya untuk menghitung nilai INP-nya itu
tambahkan dari nilai kerapatan relatif, frekuensi relatif, dan dominasi relatif, maka dapat menjadi INP. Jadi ketemu hasilnya INP-nya itu berapa, yang mendominasi itu tanaman apa, dan yang paling terendah itu tanaman apa. Mungkin seperti itu sih, Bu. Ini INP juga Oke. kan maksimal Nah, 300 itu. maksimal 300 ya. Oke. Nah, yang ditemukan, misalnya Mahoni itu INP-nya berapa, Untuk mahoni Mas di blok Lutfi? riset itu 184%, Bu. Oh, 100. Menurut Mas Lutfi itu apa? Artinya baikkah, sangat baikkah, atau ada dominansi di sana? Ada terlalu banyak sih, Bu, kalau misalkan sampai Terlalu sebanyak banyak. itu. Makanya kan di pohon mahoni juga mengeluarkan zat alelopati sehingga tanaman-tanaman di Ya, bawahnya itu tidak dapat tumbuh dengan baik. Makanya ketika berkembang saya ya. di lokasi di bawah pohon mahoni itu pasti tidak ada tanaman lain. Jadi mahoni itu memonopoli lokasi itu. Jadi sebetulnya kurang bagus kalau misalkan INP-nya terlalu tinggi, maka di situ kan jadi sangat amat mendominasi sih, Bu. Jadi tidak seimbang gitu. Ya, ya. Sementara beberapa jenis tanaman yang lain memiliki INP yang rendah ya. Yang lain Ya. memiliki INP yang rendah dan gapnya, jaraknya antara Nah, mahoni jauh. itu ya. Apakah sudah ditulis pembahasannya seperti itu? Sudah, Bu, sudah ada di bawahnya Atau di 4.2 di itu sudah bagian dijelas. belakang ya? Di bagian Di belakang. 4.2 sih, Bu, itu sudah dibahas untuk hasil Oh dari ya, oke, analisisnya. baik. Nah, itu oh, oke, berarti sudah ada pembahasannya ya. Nah, Sudah. ya, oke, sudah. Kemudian, oke, berarti masing-masing yang ada INP tertinggi, kemudian INP terendah, kerapatan tinggi, kerapatan rendah, itu bahasanya sudah ada kan di situ? Sudah. Ya, baik. Oke. Kemudian untuk keterkaitan atau korelasi, Mas Lutfi mengkorelasikan apa dengan apa ini? Untuk yang SPSS itu, Bu. Untuk yang analisis SPSS itu, Bu. Iya, iya. Itu korelasi antara jumlah pohon dan jumlah individu yang yang ada di lokasi tersebut di pohon itu. Nilai korelasinya berapa itu? Korelasinya untuk Berkorelasi kah? korelasinya termasuk sedang melakukan menurut SPSS-nya itu, Bu. Namun signifikasinya itu ditolak. Jadi untuk hipotesis yang kedua itu ditolak secara matematis, namun memiliki nilai korelasi yang sedang itu bisa juga karena mahoni itu mendominasi area tersebut. Maka dari itu meskipun banyak pohon mahoni, burung-burung yang hinggap di pohon mahoni itu sedikit, jadi tidak memiliki hubungan yang cukup bagus. Malah Cukup burung-burung, kuat ya. malah burung-burung pada ke area yang lain yang cukup terbuka dan memiliki pakan yang cukup tinggi dan nektar yang cukup banyak. Mungkin seperti itu sih, Banyak. Bu. Oke. Ya, ya, ya. Oke. Kemudian ada satu lagi pertanyaan untuk tadi menarik ya, elang Jawa, avifauna. Elang Jawa itu masih ditemukan ya di kawasan KHDTK ya. Nggih. Ini masuk statusnya itu di IUCN dilindungi ya Mas ya. Nggih. Oke, menurut Mas Lutfi, kenapa ini elang Jawa masih dijumpai di KHDTK? Mungkin di daerah lain tidak gitu, tapi Oh, di nggih. KHDTK Wanadipa ini elang Jawa masih bisa dijumpai. Nggih. Menurut saya ketika di suatu kawasan masih terdapat
top predator, yang di sini avifauna itu raptor, maka bisa dikatakan untuk lingkungan di bawahnya itu masih memiliki kelimpahan pakan. Jadi mungkin elang Jawa tidak akan berkeliling di kota Semarang, di bawah kota Semarang karena di situ tidak ada pakannya. Maka dari Iya. itu di KHDTK maupun ketika saya penelitian di Gunung Ungaran juga menemukan elang Jawa, kan untuk lokasi dari KHDTK ke Gunung Ungaran itu juga dekat. Jadi untuk untuk ini pakannya di KHDT itu juga mungkin masih melimpah, masih ada tupai, masih ada hewan-hewan kecil mungkin Suara kadal bisa atau apa diulangi, gitu. Nggih. Gimana Bu? bisa diulangi sebentar, Oh, suaranya putus ke sana nggak nyampe. oke. Jadi intinya ketika di suatu kawasan masih dijumpai predator, di sini itu avifauna yaitu elang atau raptor, maka di area bawahnya itu Ya. masih memiliki kelimpahan pakan yang cukup bagi mereka, atau bisa juga menjadi daya jelajah yang kemungkinan mungkin kedepannya atau mungkin ketika vegetasi di KHDTK itu bagus, bisa juga elang-elang yang lain akan berada di lokasi tersebut. Mungkin seperti itu sih Bu. Jadi kelimpahan pakan untuk kondisi Masih ada habitatnya ya di masih sana. masih Ya, masih bagus, ya masih perlu ditingkatkan memungkinkan gitu. untuk elang ini ya tetap berada di sana ya, tetap berada di kawasan KHDTK. Oke, terakhir data lingkungan Mas Lutfi, nanti tolong itu akan lebih informatif, kan ngukur ya data lingkungan ya, Nggih. yang seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, itu kan diukur juga ya. Coba dibikin tabel aja, lebih informatif daripada Oh, dinarasikan, nggih, ya. nggih. Coba ya nanti disusun seperti itu. Itu saja dari saya. Saya rasa cukup. Waktu saya kembalikan ke Pak Fuad. Monggo Pak Fuad. Terima kasih. Atas masukan-masukan dan pertanyaannya. Ini kita lanjut ke penguji ketiga atau pembimbing 2, saya sendiri. Mas Lutfi, dari diskusi tadi saya menekankan untuk bisa Mas Lutfi mengakomodasi ya masukan dari Prof. Sri Puryono, kemudian Bu Kasyati, karena ini memang Anda kan background S1-nya biologi ya, Nggih. biologi, tapi di dalam penulisan ilmiah, kemudian memaknai apa itu angka indeks keanekaragaman hayati, memaknai indeks nilai penting, itu tolong bisa dielaborasi lagi ya. Oke, dari saya ini Mas, kenapa Mas Lutfi mengambil satu kelompok hewan yaitu avifauna saja di dalam riset? Nggih. Karena Karena ada mamalia juga toh, mamalia reptil tentunya ada di KDTK. nggih. Kenapa yang avifauna yang Anda ambil? Karena kenapa avifauna? Jadi avifauna itu sebagai bioindikator yang bergantung pada vegetasi atas sih, rata-rata sih Pak. Mungkin kecuali pao atau mungkin pelanduk topi Jawa itu yang di Serasa. Jadi apabila di lokasi tersebut masih beragam avifauna, maka bisa dibilang vegetasi di lokasi tersebut atau jumlah pakan di lokasi tersebut itu masih cukup bagus. Untuk mamalia sendiri, kenapa tidak mengambilnya? Karena yang pertama keterbatasan keterbatasan penelitiannya, karena mamalia bisa aktivitas seringnya itu di malam hari, dan untuk menemukan atau menjumpai mamalia liarnya itu cukup susah, harus menggunakan alat bantu mungkin seperti kamera trap. Jadi yang memungkinkan untuk dijadikan bioindikator dan masih bisa saya lakukan di IKDTK itu menggunakan bioindikator avifauna Pak. Itu sudah di state ya? Apa namanya? Ya, batasan penelitian dituangkan ya. Sudah. Kenapa avifauna sudah Pak? Jadi ada beberapa penulisan tabel ya. Contohnya tabel di halaman berapa ini? 47. Itu kan sebenarnya bisa Anda buat potret ya. Karena yang di belakangnya juga potret semua. Ini kan.
Nanti tolong bisa diganti menjadi formatnya format potret bukan landscape. Oh, kalau yang di atasnya ketika di potret nabrak sih Pak itu Pak, jadi kecil gitu. Ya, kan tabel itu hurufnya nggak harus 12. Ini iya ini sudah berapa sih Pak? Ini kan kamu bisa motong yang justru di jumlah individu ini misalnya. Ini kan terlalu panjang Oh, oke. lebar kolomnya. Itu di Ya, Anda buat disempit lah Oh, nanti oke. biar bisa. Ini kan yang setelahnya kan bisa semua ini. Yang Oke. halaman berikutnya itu kan sudah jadi potret juga. Oke, oke Pak, nanti saya ubah. Ya. Kemudian yang berikutnya nih Mas, jangan terjebak Anda membaca data di tabel ya. Jadi tabel itu hanya ditampilkan hasilnya justru yang harus mulai Anda bahas. Jadi tidak lagi tadi Berkasihati mengomentari nilainya sekian, sekian enggak. Oke. Tapi makna dari angka itu sebenarnya apa? Oh sebenarnya itu sudah itu untuk tabel yang 4.1 itu untuk membaca tapi di pembahasannya itu malah di yang 4.2 atau malah di 4.2-nya itu dinaikkan untuk pembahasan. Ya, itu boleh. Itu nggak apa-apa ya Pak? Ya. Sebenarnya sudah ada pembahasannya tapi di tabel di bagian 4.2 sih Pak. Untuk pembahasan yang tadi disampaikan Bu Kasyati itu. Kenapa Mahoni dan lain-lain. Ya, kemudian saya masuk ke rekomendasi sekarang. Rekomendasinya ya. Ya, ini ada narasi yang mungkin bisa lebih Anda elaborasi lagi ya, Mas. Contoh misalnya, eksistensi predator puncak sebagai kesehatan ekosistem. Itu Anda hanya menampilkan satu alinea saja cuma berapa kalimat. Nah ini sebenarnya kenapa sih kok predator puncak bisa jadi indikator ya? Karena dia artinya setiap level traffic itu berada pada kondisi yang baik. Jadi konsumen tingkat pertama, kedua, ketiga sampai konsumen terakhir masih bisa hidup, masih bisa mempunyai kualitas kehidupan yang baik karena adanya level traffic yang ada di bawahnya. Nah, itu kan nanti bisa Anda apa namanya dielaborasi lagi ya. Terus ini Mas yang tentang strategi tujuan ketiga, yaitu tentang pengkayaan jenis. Kemarin hasil dari diskusi kita kan mengerucut ke satu kelompok ficus ya. Nah kemudian juga ada tanaman MPTS untuk blok ini ya. Nah sekarang kalau misalnya untuk kegiatan yang bersifat kemitraan, jadi pemanfaatan kawasan KDTK oleh mitra baik Sanggem maupun dari pihak lain ya. Itu kira-kira tanaman yang cocok apa kalau yang untuk seperti itu? Misalnya kayak mil kan Anda kan ikut nanam pohon. Nah, atau mungkin dari mitra pesanggem juga dia mungkin nanam jenis-jenis kelompok cabai, terong. Nah, itu kira-kira apa rekomendasi untuk yang mungkin yang lain? Yang pertama kita melihat lokasi itu di blok mana dulu sih Pak. Kalau misal masih di blok kemitraan, kalau misal di mil itu kan masuknya masih ke blok riset edukasi. Nah itu atau zona konservasi juga itu rekomendasinya tetap yang utama itu tanaman kehutanan, namun di bawahnya itu karena kayaknya ada penanaman kopi Pak di situ. Jadi bisa dipakai juga tanaman kopinya di situ supaya di lokasi tersebut ada tegakan pohon yang tinggi, namun untuk apa namanya untuk nilai ekonominya itu masih berjalan. Kalau misalkan di blok kan ke zona KHDTK juga ada blok kemitraan. Nah untuk blok kemitraan itu mungkin rekomendasi lebih ke tanaman-tanaman MPTS yang dikelola oleh masyarakat. Jadi tergantung zona penanamannya di blok mana sih Pak. Kan ada zona konservasi khusus juga di KHDTK mungkin tapi belum saya jelajahi semua itu sih. Ya. Tergantung bloknya sih Pak mungkin untuk rekomendasinya. Oke, baik. Dari saya cukup. Terakhir ini kami persilakan Pak Dr. Zafron
Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. kami hormati Prof. Sri Puryono, kemudian juga Bu Dr. Kasyati, Pak Dr. Fuad, dan tentunya Mas Lutfi. Selamat kita sampaikan sudah bisa melangkah pada tahap kelas 2 terakhir yang kedua. Moga-moga nanti bisa menyempurnakan apa yang sudah disampaikan oleh pada forum kali ini. Tadi sudah disinggung banyak oleh Prof. Sripur dan juga Pak Kasyati, Bu Dr. Kasyati mengenai beberapa penyelarasan, beberapa konfirmasi dan juga penyesuaian seperlunya tadi nanti dari rekaman dan catatan bisa diperbaiki. Dari saya sendiri masih ada sesuatu yang mengganjal tentunya karena saya melihat beberapa luaran beberapa respon itu agak membahayakan. Ya, jadi lebih kelihatan seperti perilaku pesanggem di kawasan hutan. Jadi saya tidak tahu ide bagaimana muncul teknis thinning di kawasan Mauni. Idenya gimana? Mungkin Thinning itu gimana yang dimaksud? yang saya maksud itu mungkin pemangkasan sedikit di yang terlalu menutupi apa namanya serasa bawahnya supaya ada apa area terbuka untuk tanaman yang lain sih Pak. Mungkin di pruning yang mungkin dipangkas sedikit-sedikit untuk merapikan di area bawahnya mungkin seperti itu sih Pak, untuk sarannya arahnya ke Itu situ. metode yang sesungguhnya tidak terlalu favorit bahkan untuk Oh, pesanggem. oh ya. Kalau pesanggem dipraktekkan luas karena memang mereka melakukan training itu agar tanaman pangannya itu bisa produksi kan Oke. itu. Tapi itu kan tidak direstui, jadi tidak diterima atau tidak Oh, selaras dengan praktek kehutanan. Jadi nanti tolong dikoreksi ya itu. oke. Nah, gimana? Selain training ada nggak? Ini mungkin selain itu kan karena pohon mahoni di situ sudah banyak, jadi kita menanam tanaman yang resisten di bawah pohon mahoni. Nah Contohnya itu kopi. itu Oke. lebih cocok. Ya, Oke. jadi pengkayaannya dengan Nah, mengadaptasi tanaman-tanaman yang memang adaptif terhadap kondisi keteduhan, kondisi alelopati, kondisi. Jadi kalau tanning itu seolah-olah tanamannya kecil dan gampang. Tapi kalau itu pohon sudah segede gitu harus tanning, nggak ada yang bakal mengerjakan itu. Jadi oke. ya nanti itu Oke. Nanti saya ubah. kita amankan itu, Oke. jangan sampai kelewat. Siap-siap. Saya akan ubah nanti Pak. Kemudian yang lain juga tadi terkait dengan burung perkutut dan sebagainya nanti diungkap tersendiri, ditambahkan catatannya meskipun dalam pengamatan Anda ya kalau di bawah kanopi ya Mauni nggak ada semak, nggak ada rumput herba, nggak ada biji-bijian yang mereka nggak muncul di situ, pasti carinya yang banyak ya biji-bijian. Oke, siapa? Kemudian juga jangan lupa di sana kan masih banyak ayam hutan. Nah, ini ayam hutan ini kan salah satu entitas yang memang spesifik ada di hutan. Jadi kalau itu nggak ada nanti seolah-olah kesannya oh ini bukan lagi hutan ini sudah jadi padang ilalang. Nah, ini kan nanti di cover juga karena itu banyak suara kan juga bisa di. Oke. Tercatat tadi ada burung apa ya kucica ya. Kucica. Oke. Coba ditampilkan. Saya senang lihat gambar PPT-nya. Jadi kalau naskah Anda ini juga berwarna seperti PPT, ini bagus lagi nih. Ini terlalu huruf. Oke, cuman ada beberapa burung yang tidak terpotret kamera. Yang terpotret kamera yang sudah saya tampilkan jadi bivokal itu sih Pak. Dari suara kan jadi nggak bisa. Kalau dari teman saya itu pakainya Senokanto dan karena dia sudah sering penelitian burung bersama Profeta itu jadi asisten langsung. Jadi ketika saya tanya-tanya ini suara apa itu dia langsung hafal karena sudah ahli di bidang avifauna gitu sih Pak. Ya kalau yang burung-burung yang memang di highlight gitu dikasih gambarnya ya skematik atau gambar dari download. Oh gitu nggak apa-apa. Oke. Apa karena kan ibaratnya tadi ada burung perkutut atau apa yang memang sudah banyak di mana-mana. Nah itu kalau
Mungkin ada orang yang penasaran kayak apa sih kucicak itu kayak apa. Oke. Coba gambar tadi di PPT gambar kucicak namanya Copsychus. Copsychus itu generasinya murai, generasinya kacer. Sudah Sudah nggak bisa ya, Pak. Oke. Oke. Itu memang masih ada. Gambar fisiknya tadi persis seperti murai. Oh, itu tadi apa ilustrasi. Iya. Gambarnya seperti itu, oke. Tapi kan itu murai disampling di lapangan atau disampling di kampung. Kalau di kampung banyak murai ekor panjang. Itu ada Pada di tangkar, pada di sangkar itu Iya. banyak. Lah itu nanti jangan-jangan samplingnya meliputi tidak, Pak, tidak. perkandangan enggak ya. Enggak ada. Tapi enggak ada. dikoreksi nanti kalau misalnya itu memang masih ada berarti Iya. kan ada murai lokal di Oke. kawasan kita sehingga kita juga harus perhatian nanti kalau ada yang berburu karena Oke. burung ini burung yang buruan betul, burung yang ocehan yang kuat. Betul, kemarin juga pas saya tanya ke teman saya itu emang burung itu sih, Pak. Ya. Kemudian dari indeks nilai penting, tadi kan banyak yang dominan, yang gede-gede, yang angkanya signifikan. Oke. Ke HDTK juga perlu yang tanaman kinerja kita. MBTS, sekalipun kecil, tolong itu di-highlight. Udah sih, Pak, di sini ada, Pak. Jadi yang di blok rehabilitasi meskipun pohonnya ada jati, namun untuk bibit semai-semainya itu sudah dibahas juga banyak tanaman MBTS yang mungkin ketika gede akan menunjang ekonomi. Tapi angka-angka dan sebagainya nanti proyeksi dalam beberapa tahun dan sebagainya kan mestinya juga ada harapan petani kita gitu ya. Oke. Jadi tolong dikuatkan lagi lah pokoknya yang MPTS meskipun masih kecil angka indeks nilainya tetapi juga punya proyeksi agroforestry-nya lebih kuat. Oke, sebenarnya sudah dibahas, Pak, itu di Ya. ini. Jadi baik di tegakan jati, tegakan mahoni atau yang lain nanti tolong dikuatkan. Oke. Kemudian untuk skematik agroforestry tadi dicarikan Mas ilustrasi gambar skematik yang bagus. Karena tadi diterjemahkan kan multistrata. Oke. Nah itu kalau bisa digambarkan strata-strata itu yang ideal di kehutanan mungkin akan ada. Mungkin gambar ilustrasi gitu apa? Ya nggak apa-apa. Oh, gitu nggak apa-apa. Ya yang penting ada referensi yang diacu kan. Tadi pertanyaannya kan agroforestry yang baik itu yang kayak apa? Oke. Gitu. Jadi produksinya, ekosistem dan ekologinya nanti akan lebih mantap lagi. Jadi untuk pruning nanti dikoreksi. Oke, siap. Untuk persamaan tadi persamaan linearnya belum kelihatan angkanya. Y sama dengan AX plus B itu konstantanya berapa, X-nya apa, Y-nya apa, itu nanti harus muncul. Kalau hubungannya kan jelas tadi positif 75. 0,5. Jadi nanti tinggal persamaannya. Oh, tinggal X-nya apa, Y-nya apa gitu. Iya. Nambahan itu. Oke, siap. Jadi dan saya kira nanti substansinya itu ini mumpung masih SHP jadi nanti harapannya bisa diperkaya kembali. Untuk teori latar belakang itu sebagian nanti dialihkan ke tinjauan pustaka sebagaimana saran dari Bu Khasyati. Data fisik kimia juga digambarkan apakah suhu dan kelembapan itu nanti berkaitan dengan kekayaan tadi. Otomatis toh kalau cahaya di bawah mahoni, kemudian tingkat kompetisi cahaya menjadi berat, nah jenis-jenis tanamannya akan berbeda. Ya, saya kira demikian Pak Fuad, Prof. Pur, dan Bu Khasyati. Dari saya terima kasih, kita kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tadi sudah menyelesaikan sesi kedua yaitu diskusi. Akan masuk sesi ketiga sekarang. Jadi silahkan Mas Lutfi bisa meninggalkan. Itu rekodnya dimatikan dulu ya.